Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, hadratal mukarramin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kami hormati keluarga besar dari Bapak Joni Legi Jono dan Ibu Tri Yuli Setianingsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, dan dipermudah segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sama-sama yang saya hormati Al-Mukarram, orang tua kami Bapak Haji Maman Budiman, Al-Mukarram Al-Ustaz Wahyudi, Bapak Mustafa, dan segenap para hadirin yang mohon maaf saya tidak sebut satu-satu namanya, memang kagak dikasih catatannya. Ini banget kalau giliran ceramah baru keluar makanan. Tadi aja kagak keluar. Loh bukan, saya juga kan pengen. Ini saya ceramah enak banget, lagi ngerokok, makan. Jadi saya ngomong sendiri-sendiri aja kayak model disetrap jadinya saya ini. Pokoknya tenang-tenang aja Pak ya. Para hadirin, ini malam saya diundang oleh Sohibul Bait selaku DKM Mushola Al Hidayah. Ini sebenarnya temanya berat banget Pak. Pertama haul, yang kedua umroh. Haul ngomongin orang mati, ya saya belum mati. Benar apa enggak? Umroh belum umroh juga. Jadi ini roman-romannya rada berat saya ngomongnya. Tapi saya dari tadi doa ketika mahalul qiyam baca sholawat. Dulu saya pernah diundang ceramah, temanya perkawinan nikah Pak. Sementara saya belum nikah dulu. Akhirnya pas saya doa mahalul qiyam, nggak lama OTW kawin Pak. Nah ini kita berharap mudah-mudahan yang belum berkesempatan umroh atau haji malam ini dengan sebab diundang oleh Sohibul Bait, perantara kita hadir, Allah berikan kita kelancaran umroh dan haji. Amin yang amin, yang kagak biarin aja Pak. Para hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin sampaikan terkait tentang umroh dan haji. Ini di kita punya tradisi, salah satunya adalah baca Ratibul Haddad. Ya Pak ya. Pak, romannya nyautnya dulu walaupun mulut lagi pada ngunyah juga. Ini di kampung-kampung kita seringkali ketika safar, belajar ke haji ke umroh ke, itu dibacain Ratibul Haddad. Emang apa sih alasannya? Kan ratib banyak banget itu model-modelnya. Ada ratib al-haddad, ratib as-shaghir, ratib al-kabir, ratib al-aqas. Kenapa para ulama memilih ratibul haddad ketika orang haji dan umroh? Nah ini ada sejarahnya Pak. Pertama, yang ngarang kitab ratib ini namanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia punya murid namanya Amir, tinggalnya di Sibam, Hadramaut, belah kiri Keranji, Yaman. Ini suatu saat di kampung Yaman banyak banget orang-orang sakit Pak, banyak banget orang-orang tersesat. Nah suatu ketika Amir muridnya ini minta sama gurunya, namanya Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang kitab Ratibul Haddad. Guru, saya minta oleh-oleh.
tulisin wiridan amalan yang kalau dibaca insya Allah hajat kita, keinginan kita, penyakit kita waras, sembuh. Atas izin Allah, permintaan muridnya Syekh Amir dikarang sama gurunya Ratibul Haddad, ditulis itu. Ketika udah jadi dikasih sama muridnya, dibaca sama muridnya. Atas izin Allah, orang-orang yang sakit sembuh semua perantara Ratibul Haddad. Kedua, ada Habib namanya Abu Bakar bin Abdullah Al-Jufri. Singkat cerita, dulu kan yang namanya haji kagak naik pesawat, Pak. Bener, Pak? Naiknya apa? Bahtera perahu. Yang kalau pamit dari kampung 3 bulan, Pak. Lupa udah itu orang kampung juga kalau dia haji atau umroh saking lamanya. Nah, singkat cerita itu ketika naik perahu itu anginnya arahnya beda, Pak. Akhirnya ini kagak nyampe kota Mekah. Akhirnya dia terkendala di pinggir sungai. Abu Bakar bin Abdullah Al-Jufri. Akhirnya jamaahnya semuanya diajak merapat semua. Kita baca Ratibul Haddad. Ketika dibaca Ratibul Haddad, ada sosok 3 orang datang. Ketika datang ternyata yang datang adalah perampok. Ketika perampok itu datang, belum selesai baca Ratibul Haddad, Allah lunakkan hati perampok itu. Bukannya ngerampok, malah nolongin Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Jufri dan beserta rombongannya. Singkat cerita, nyampailah ke Baitullah haji dan umroh dengan selamat. Berdasarkan cerita itulah banyak kita ulama-ulama kita ketika safar haji dan umroh baca Ratibul Haddad. Nah, maka saya pesan kepada Bapak Joni beserta keluarganya, entah 2 hari sebelum berangkat atau seminggu sebelum berangkat atau malamnya paginya berangkat, usahain baca Ratibul Haddad agar senantiasa selamat pulang dan perginya. Buat Bapak Joni tinggal nunggu waktu. Sekarang buat kita ngapain ini? Kita duit kagak gabut, bener apa kagak? Tuh Roman yang betul dia bisa. Kedua, ada yang mending yang belum berangkat jangan makin putus asa. Ada amalan-amalan yang kalau kita lakuin setara sama orang yang lagi umroh sama haji, diem-diem di kampung 2, amalannya sama sama amalan orang umroh. Apa amalannya? Yang pertama, sholat jamaah. Sholat jamaah. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholati maktubatin ajruhu ka ajril hajil muhrimi. Orang yang keluar dari rumahnya bersih menuju sholat fardu berjamaah, maka pahalanya seperti orang pahala lagi haji ihram. Wa man sholat, siapa orang yang sholat tasbihat duha, orang yang sholat duha la yansibuhu illa iya, yang orang tidak ada niat apapun kecuali pengen sholat duha, kan ajruhu ka ajri umrotin, pahalanya kayak pahala berarti kita bisa Pak ngelakuin juga walaupun kita kagak kesono ngelakuin. Pertama sholat jamaah, yang kedua sholat duha. Ini duit ada, kontrakan aja, tanah udah habis, sholatnya aja, duha aja. Ya Allah, apa yang mau diarah juga udah. Setidaknya walaupun kita kagak bisa berangkat, jangan sampai ninggalin tuh sholat jamaah sama sholat Allah, pahalanya sama kayak orang pergi haji dan umroh. Itu satu amalannya Pak. Yang kedua amalannya nih, kalau kita enggak kemana-mana supaya dapat pahala amalan umroh dan haji, apa tuh? Yang kedua adalah sholat subuh berjamaah. Habis itu zikir, habis itu sholat 2 rakaat syuruk. Kata Kanjeng Nabi, man sholal godata, siapa orang yang sholat subuh fi jamaatin berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk habis sholat subuh nggak langsung pulang, yazkurullah, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta
tatlu asyamsu, sampai matahari benar-benar nongol terbit. Summa sholat rakaatain, kemudian diiringi sholat 2 rakaat syuruk atau isyraq. Kana ajruhu ka ajri umrohin, model begitu tuh pahalanya kayak pahala umroh. Wah, gede Pak. Maka sholat subuh biar rame. Ini saya lihatin imam doang sama malah yaki yang imam. Timbang aja ke betul lehernya. Ya, ini kita lazimkan, mulazamakan. Kalau kita belum bisa berangkat haji atau umroh, sholat subuh berjamaah diiringi zikir, diiringi sholat isyraq atau syuruk 2 rakaat, dapat pahala umroh. Yang ketiga nih, kalau kita mau dapatkan pahala umroh haji walaupun kita kagak pergi adalah ngaji. Ngaji di masjid, di surau, langgar, musola, dimanapun tempatnya hadirin Pak. Kenapa? Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, man goda ilal masjid, orang yang pergi ke masjid, musola, langgar dan lain-lain tempat majelis taklim, la yuriduhu illa ayyata'allamahu khairan aw yu'allimahu, dia tujuannya nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan, kecuali dia belajar kebaikan atau dia mengajarkan kebaikan. Inilah kana ajruhu ka ajril haji tam, pahalanya seperti pahala orang haji sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya 3 amalan ini Pak kita lakonin, kita istiqomahin. Yang pertama sholat jamaah, kedua subuh jamaah, yang ketiga ngaji. Ini ngaji udah kagak, subuh kagak, sholat kagak, wah udah kontrakan kagak, habis dalam pengan ini kita udah pahala kagak dapat, umroh kagak pergi juga. Maka hidup jangan sampai disia-siain. Ada nilai pahala yang kita bisa dapat sekalipun kita tidak pergi ke Baitullah Tanah Suci Haram. Ini poin yang pertama terkait tentang haji dan umroh. Poin yang kedua ini adalah terkait tentang masalah haul Pak. Haul ini apa sih artinya? Tahun. Jadi ini ingat setahun. Nggak tahu ini haul berapa Pak Joni? 3 tahun. Alhamdulillah. Kita anak belum tentu orang tua. Kita anak salah satunya balaslah bukti orang tua dengan cara apa? Doain orang tua. Pak, ini saya pesan buat saya pribadi dengan buat jamaah. Kalau ada yang meninggal, kita takziah, jangan kebanyakan pokoknya sama rokok sama ngopi. Kesian itu almarhum sendirian, bacain Yasin ganti-gantian, bacain Quran, hatamin. Kalau emang tuh main di tujuannya apa? Supaya orang yang udah meninggal tidak lain tidak bukan adalah yang diharapkan doanya oleh kita semuanya. Makanya yang namanya kita adain 1, 3, 7, 14, 25, 40, 100, 100 terus sampai haul, itu merupakan termasuk nilai sunnah yang mesti kita lakuin Pak. Makanya lihat ya, kalau kita lagi tahlilan malam pertama rame Pak, banyak makanan. Benar apa enggak? Yang sepintar Pak malam kedua itu lumayan sepi, apalagi hujan loh, lagi masih baris Pak. Nih ntar lagi yang rame malam ketiga, orang ada biasanya. Yang sepintar 4, 5, 6, malam 7 tuh rame udah. Ya, banyak semuanya tuh ada semua sama haul lah Pak. Banyak makanan. Di depan saya banyak belum saya makan semuanya batu. Ini salah satu barokahnya buat kita yang hidup. Buat orang yang kagak ada adalah mengharapkan doa dari kita yang hidup. Makanya saya termasuk senang dan bangga. Ini Sohibul Bait masih ingat sama saudaranya yang udah kagak, sama emaknya yang udah kagak, sama bapaknya yang udah enggak, sama saudara-saudaranya yang udah kagak. Tujuannya apa? Biar kita tergolong anak soleh. Anak soleh bukan anak yang kaya Pak, bukan anak yang kaya, bukan anak yang selalu berangkatin haji, bukan anak yang selalu umrohin haji, bukan anak yang selalu bagi duit tiap bulan, bukan. Anak soleh adalah waladin sholihin yad'ulah, anak yang mendoakan kedua orang tuanya.
Paling kalau dia duitnya banyak kepelin, jangan doain aja. Nah iya, doain juga kepelin juga. Duit kagak ada, doain. Ini udah kagak doain, nyusahin, jualin benda orang tua. Ya, bener apa kagak, Pak? Yang mana orangnya? Orang mana banyak banget di sini. Jangan sampai begitu, apalagi orang tua kita yang udah kagak ada, yang diharap-harap dari anaknya adalah doa. Makanya dibikin acara-acara begini nih, haula 40 lah. Ini kan kayak gini Pak, luar ini 3 juta mah, belum penceramah 5 juta. Lah usah tuh katanya. Ini yang begini nih, kalau dipakai material, pakai duit, nggak bakal kebalas dengan kebaikan kedua orang tua kita kepada kita selaku anaknya. Kita udah dididik, udah jadi sukses, kerjaan dapat, gaji udah dapat, kagak akan sesimpel kalau andai kata dirupiahkan membalas budi bakti kedua orang tua. Maka pesan saya pribadi buat saya dan buat kita semua, selagi masih ada rezeki ada, jangan ditunda-tunda. Niat baik, acara haul laksanain, jangan pakai ditunda-tunda. Ntar kalau ditunda-tunda, ada aja Pak ke depannya, kepake dari duit, kepake dari yang lain. Kenapa? Niat baik, jangan ditunda-tunda. Begitu juga kalau kita punya rezeki, duit banyak, langsung daftarkan haji, langsung umroh, jangan pakai ditunda-tunda. Kalau udah didaftarkan, jangan pakai ditarik-tarik. Jangan makin ditarik-tarik, kalau ada tambahin, kalau kagak ada usahain. Kenapa? Udah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum 2 tema ini, yang pertama umroh, yang kedua haul, kita yang masih hidup, kita yang masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gunakan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perantara hadir, dan mudah-mudahan kita di sini kumpul didatangi malaikat-malaikat rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih sahibul bait, hajatnya, keinginannya selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak Pak atas segala perhatiannya.